Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Ayo gimana kemarin? Kita ulang lagi Pak Dodi. Tanyanya seperti ini. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, semangat. Oke, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, semangat. Terima kasih ya. Baik, hari ini bertemu lagi di kelas kita dengan Ustaz Rodi. Nah, nanti sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, ketua kelas akan mengajak kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas, kita berdoa terlebih dahulu, Nak. Semua siap? Siap. Ayo teman-teman kita berdoa sesuai agama yang diajarkan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Hari ini anak-anak siapa yang tidak masuk atau absen? Ketua kelas? Erik sama Firman. Erik sama Firman ya. Sakit apa izin ya? Sakit? Izin. Oh, izin. Baik, terima kasih ketua kelasnya sudah membantu memberikan kabar bahwa ada teman kita yang tidak masuk. Jadi bagus ya. Jadi kalau tidak masuk harus memberitahu ke sekolah atau ketua kelas apa alasannya tidak masuk anak-anak. Baik, silakan rapikan tempat duduknya dulu, posisi belajarnya, alat tulisnya nanti disiapkan. Nah, untuk memotivasi pembelajaran kita hari ini, Pak Dodi akan mengajak kalian untuk yel-yel ya. Oke, masih ingat yel-yelnya? Masih. Oke, silakan berdiri dulu. Oke, kayak kemarin. Oke, yel-yelnya sama kayak kemarin ya. Pak Dodi terlebih dahulu, baru anak-anak ya. Pak Dodi, guru, PD itu peserta didik ya. Siap ya, dengan semangat. Dan jangan lupa di akhirnya nanti ada kata Y. Oke, 1, 2, 3. Halo, halo, selamat pagi dari saya Pak Guru. Halo, selamat pagi dari kami muridmu. Sudah siapkah kau hari ini mendapat ilmu baru? Tentu saja, PAEI selalu. Siapa kalian? Kami peserta didik Mas Dewi. Untuk apa kalian di sini? Datang dengan senang, belajar dengan riang, malah senang. Oke, terima kasih ya. Masih ini ya, belum terlalu ini ya, tapi gak apa-apa. Itu untuk menambah semangat kita. Nanti kita coba lagi di pertemuan selanjutnya, yel-yelnya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi Pak Dodi ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini Pak Dodi sudah siapkan taman ilmu, ada tumbuhan dan ada tanaman ya. Nah, hari ini Pak Dodi pertanyaannya adalah, Ardi dulu deh. Ardi, di rumah Ardi ada tanaman tidak Ardi? Ada apa? Tanaman apa Ardi? Apa? Bunga mawar. Banyak bunga mawar di rumahnya? Banyak. Kalau Gita ya, Gita di rumahnya ada tanaman tidak nak? Ada apa? Tanaman apa? Coba bunga mawar juga. Oke, banyak. Selain bunga mawar, nggak ada lagi. Baik, terima kasih Gita Ardi. Aska, di rumahnya ada tanaman apa nak? Pohon yang mana? Pohon yang besar. Oh, yang besar ini kelapa. Wah, ada kelapa di rumah Aska ya. Berapa batang? Nggak tahu, nggak ngitung ya. Oke. Sudah berbuah? Sudah berbuah ya. Enak buahnya? Baik. Kalau di rumah Salwa ada tanaman apa Salwa? Kaktus. Ya, kaktus itu semacam tanaman hias. Baik anak-anak. Ada lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada tidak tanaman di rumahnya? Siapa yang mau bercerita di rumahnya ada tanaman apa? Elsa?
melati yang warnanya putih ya. Baik. Selain coba di rumahnya siapa yang selain bunga tapi ada tanaman lain yang berbuah? Ada tidak di rumahnya yang berbuah? Mangga, Pak. Mangga. Ya, di rumahnya ada mangga. Kelompok ini ada tidak? Coba Elsa, tanaman apa ada? Pohon pepaya. Ya, oh itu buahnya manis juga nak ya. Nah, baik. Kenapa Pak Dodi menanyakan hal tersebut? Mengapa di rumah kalian ada banyak tanaman atau karena akan ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Apa pembelajaran kita hari ini, Aska? Mau tahu Aska? Belajar apa kita hari ini, Aska? Tentang tanaman. Oke, kita hari ini belajar tentang apa? Coba di sana kira-kira tujuan pembelajaran kita ada di bunga yang mana? Siapa yang bisa menebak? Kita akan belajar apa? Maaf tadi Pak Dodi salah. Kira-kira di pembelajaran kita hari ini di mana? Di bunga yang mana? Punya bunga yang berwarna kecil-kecil dan berwarna ungu. Coba. Yang mana? Ini kira-kira tujuan pembelajaran kita ada di sini ya? Bukan tujuan tapi materi pembelajaran kita ya. Oke, baik, kita coba klik. Apakah ada? Coba Rehan Bapak ini. Bantu Pak Dodi. Yuk, maju yuk. Coba diklik bunga yang warna ungu. Dari sini. Coba klik. Geser sampai ketemu tangan. Bawa lagi. Nah, coba klik. Nah, terima kasih ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 1 selamat dan malu hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi kita akan membahas ini hari ini ya. Silakan buka bukunya atau ambil bukunya, buku temanya, ambil di belakang kalau sudah disiapkan. Silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Baik, pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pak Dodi, kita hari ini belajar tentang itu tujuannya apa ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang suka bunga mawar? Saya. Coba Kaila bantu Pak Dodi untuk mengklik bunga mawarnya. Yuk, maju yuk. Oke, tujuan biar tahu tujuan pembelajaran kita. Coba Kaila, maju Kaila. Coba diklik bunga mawarnya. Bunga mawar, coba klik pakai ini. Geser. Bunga mawar. Iya, bagus. Klik. Sekali aja. Klik. Ya, sekali aja. Klik ini. Klik. Nah, oke Kaila, baca satu tujuan pembelajaran kita Kaila. Ya, dibaca nomor 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Dalam menyimak video pembelajaran peserta didik dapat Definisikan bagian-bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. bagus. Yang kedua, Dalam menyimak video pembelajaran peserta didik dapat klasifikasikan. macam-macam penyerbukan dengan benar. Yang ketiga, Dengan menyimak video pembelajaran peserta didik dapat menguraikan proses pembuahan dengan benar. iya. Terus Dengan menyimak video pembelajaran peserta didik dapat menguraikan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. ya. Dengan Lanjut. berdiskusi peserta didik dapat membuat laporan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagus. Dengan Terakhir. berdiskusi peserta didik dapat melakukan presentasi hasil laporan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Terima kasih, bagus sekali Kaila. Jadi anak-anak, terima kasih. Silakan duduk Kaila. Tujuan kita belajar hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nanti setelah belajar, kita akan tahu dengan menyimak video pembelajaran, kalian akan mendefinisikan itu, artinya menunjukkan ini bagian-bagian bunga. Kemudian dengan menyimak video pembelajaran, kalian akan mendefinisikan, mengklasifikasikan itu, akan membagi jenis-jenis penyerbukan, dan nanti akan menguraikan prosesnya dengan benar dan seterusnya ya. Inilah tujuan dari pembelajaran kita. Terima kasih Kaila. Selanjutnya
kita ke bunga selanjutnya Pak Dodi ya. Nah, Pak Dodi akan melihat mengamati dengan kelompoknya ya. Nah, lihat di tanaman ini di gambar kita ada tanaman apa? Mangga. Oh, tanaman apa? Mangga. Mangga, namanya tanaman mangga. Buah mangga, tanaman mangga atau pohon mangga. Oke, apakah kalian pernah melihat tanaman ini? Pernah? Sering? Sering. Banyak? Banyak. Mudah ditemukan? Mudah. Di mana? Di rumah ini ada tadi. Pernah memegang pohon mangga? Naik pohon mangga? Nyolong mangga? Tidak boleh ya. Membeli buah mangga? Nah, tapi memegang pohon mangganya sudah. Pohon mangga apakah kecil? Tinggi? Tinggi ya. Buahnya banyak. Oke, intinya tanaman ini pernah atau sering kita lihat di mana-mana di halaman rumah orang ya. Sekarang bagaimana dengan tanaman selanjutnya? Bagaimana dengan tanaman ini? Nah, bagaimana dengan tanaman ini? Namanya dulu. Ada yang angkat tangan yang mau menyampaikan pendapatnya. Coba Ardi. Apa? Bunga bangkai. Wah, kan nama tanaman itu adalah bunga bangkai. Teman-teman ya. Oke, kita lihat nanti kita buktikan apakah ini bunga bangkai atau tidak ya. Salwa pernah lihat bunga bangkai? Belum pernah. Baru lihat di sini ya, Bu. Nah ya. Oke. Kayla? Belum pernah. Aska? Belum pernah. Wah, siapa yang sudah pernah melihat bunga bangkai? Sebelum Pak Rodi tayangkan tadi. Belum pernah lihat semua? Oke. Jadi kalau memegangnya juga belum pernah. Membauinya belum pernah. Melihat secara langsung belum pernah. Beda dengan mangga tadi ya? Beda dengan mangga tadi. Oke, jadi ini adalah bunga bangkai ya katanya ya. Ya, jangan ya. Oke, jadi hampir di kelas kita ini belum pernah melihat bunga bangkai, apalagi menciumnya. Baik, untuk lebih jelasnya, nah kalau tadi sudah ada dua perbandingan antara pohon mangga dan bunga bangkai. Sekarang silakan. Sekarang kalian silakan membaca. Kelompoknya sudah dibagi tadi ya. Nah, sekarang silakan membaca, analisa teks yang ada. Ya, nanti akan ada pertanyaan. Silakan dibaca dulu informasi tentang bunga bangkai. Bah, dibaca dengan teliti, dibaca dengan benar. Ada informasinya. Tentang bunga bangkai. Kita kenalan dulu dengan bunga bangkai. Informasinya bagi yang belum kenal ya dengan bunga bangkai. Sudah? Oke, sudah dapat informasinya? Sudah. Coba siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Apa informasi yang pertama? Apa itu bunga bangkai? Coba, angkat tangan. Apa itu bunga bangkai? Kan belum kenal kita. Dari informasi itu sudah tahu bunga bangkai itu adalah apa? Apa bunga bangkai?
bunga? Ada itu di teksnya. Ya, belum dapat. Oke, pertanyaannya Pak Dodi ganti. Kenapa disebut dengan bunga bangkai? Baunya busuk, seperti bangkai. Apa tujuan dia mengeluarkan bau busuk? Proses penyembuhannya. Baik. Apakah bunga ini sering sekali berkembang? Tidak. Dia berkembang berapa lama? 5 tahun berkembangnya. 7 hari. Hanya 7 hari, pintar sekali. Nah, baik, sekarang dengan mengelompokkannya ya, kita akan analisis dari informasi tadi. Nah, baik. Sekarang kita akan menganalisis permasalahan ya dengan kelompok yang sudah dibagi di awal tadi ya. Oke, mengapa pohon mangga banyak terlihat dan mudah ditemukan? Coba, mengapa ya? Yang kedua, mengapa bunga bangkai malah susah ditemukan? Mangga mudah ditemukan, sedangkan bunga bangkai tadi susah ditemukan. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan bunga bangkai sehingga susah ditemukan? Nah, ini sudah ada masalahnya di mana kira-kira? Coba, Ardi, kenapa pohon mangga banyak ditemukan di? Mudah berkembang biak, kata Ardi ya. Makanya banyak Ardi. Wah, oke, bagus. Berarti Ardi sudah membaca pembelajaran kita sebelum belajar tadi ya. Mengapa bunga bangkai susah? Nah, sekarang tugas kalian dengan kelompoknya akan menganalisa mengapa bunga bangkai itu susah ditemukan. Apa masalahnya bunga bangkai tidak bisa ditemukan? Susah ditemukan? Apa yang terjadi dengan bunga bangkai sehingga susah ditemukan? Nah, dari teksnya tadi ada yang bisa? Ada yang bisa dari teksnya tadi? Mengapa? Penyebabnya? Penyebabnya mengapa? Ayo, penyebabnya tadi apa kita tunjukkan lagi teksnya penyebabnya ya? Mengapa bunga bangkai susah ditemukan? Arti lagi, Rafa? Dari teks yang kita baca tadi, kenapa dia susah? Ayo, masalahnya? Karena berbau busuk, menurut teksnya? Ya, kalau tidak apa jawabannya? Terima kasih Kaila. Coba, apakah perlu kita tayangkan lagi teksnya? Baik, tayangkan lagi Pak Ogi ya. Bunga bangkai. Ada di mana bunga bangkai? Di sini. Nah, coba sekali lagi membaca cepat penyebabnya. Masalahnya apa dari bunga bangkai? Mengapa dia susah ditemukan? Masalahnya? Padahal tadi sudah dijawab sama Arti ya. Sudah diberi petunjuk sama Arti tadi. Coba Arti temukan lagi. Selain Arti dong, yang lain Arti dong ya. Oke, coba dibaca dengan teliti. Mengapa kira-kira ya masalahnya terjadi? Masalah yang terjadi apa? Bunga bangkai susah ditemukan. Apa masalahnya? Ya, angkat tangannya. Elsa. Ayo, pendapatnya. Aska, coba nak apa ya? Gak usah malu. Sawah? Wah, berarti membacanya kurang teliti tuh. Ada penyebabnya. Ardi? Coba di. Apa? Karena bunga bangkai. Ya? Karena bunga bangkai. Habitat aslinya ada di hutan Sumatera. Hutan Sumatera. Itu yang menyebabkan dia langka ya? Coba apa lagi? Bunga bangkai berbunga pada
Pintar sekali. Kasih tepuk tangan ya. Nah, itu yang menyebabkannya permasalahannya Ardi juga bagus jawabannya ya. Jadi itu kan beda dengan mangga tadi ya. Nah, baik untuk sekarang untuk menyelesaikan permasalahannya, kita akan Pak Dodi akan membagikan ke dalam kelompok. Kelompoknya sudah diatur ya tadi. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD. Ya, LKPD tentang permasalahan kita tadi. Permasalahannya karena katanya penyebab masalahnya adalah terjadi penyerbukan atau dia berbunganya lama 5 tahun ya, sedangkan dia tanaman lain lebih cepat. Berbeda dengan mangga ya Ardi ya. Mangga berbuah terus dalam setahun. Oke, nah untuk mengetahui penyebab masalahnya tentang berkembang biaknya yang lambat, maka kalian akan mengerjakan LKPD yang Pak Dodi siapkan. Oke, satu kelompok. Nah, nanti untuk melengkapi LKPD-nya, Pak Dodi akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Kalian bukan ini. Oke, akan menayangkan pembelajarannya. Video pembelajarannya. Sambil menonton video pembelajarannya, kalian menjawab ya. Baik, siap? Baca dulu petunjuknya. Apa petunjuk yang pertama? Petunjuk kita yang pertama. Oke, kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang bagaimana sebuah atau tumbuhan itu bisa bertambah banyak biar tidak langka. Jadi tumbuhan itu biar dia tidak langka seperti bunga bangkai tadi, dia harus berkembang di. Nah, bagaimana cara berkembang biaknya? Sudah siap ya LKPD-nya? Nanti kalian akan menonton videonya itu akan menjelaskan tentang perkembang biakan sambil diisi dilengkapi. Kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan masing-masing. Kalian akan membuat laporan dan akan dipaparkan di depan ke kelas. Baik, sekarang kita lihat LKPD-nya sudah. Pak Dodi akan klik bunga berwarna kuning ya. Oke, simak baik-baik video pembelajarannya. Sambil melihat LKPD-nya, jangan lupa untuk berdiskusi, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji.
Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakar biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakar biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan basta, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hingga pada bunga sangat menghisap nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putih bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan gangga. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putih bunga lain yang sejenis. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rerumputan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putih bunga lain. Keempat, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putih tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik anak-anak ya. Tadi kalian sudah mengamati dan menonton video pembelajaran tentang penyerbukan tumbuh-tumbuhan. Nah, tadi setelah kalian menyimak, diskusikan dengan kelompoknya apa saja yang harus kalian lengkapi di LKPD-nya. Ya, yang pertama kita lihat dulu. Ya, katanya tontonlah video tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan.
kemudian berdiskusilah dengan kelompok kalian, kemudian ada kegiatan hasil mencari informasi dari berbagai sumber dan diskusi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi yang pertama petunjuknya kalian harus mengisi dulu adalah sumber informasi. Sumber informasi itu dari mana tadi? Dari video pembelajaran. Oke, jadi nanti kalau kalian melakukan wawancara berarti ditulis juga wawancara. Wawancara seperti yang kita lakukan kemarin, bertanya kepada orang yang ahli, boleh ke guru, boleh ke dosen, ya, tentang tentang perkembangbiakan tumbuh. Ya, sumbernya boleh lebih dari satu kalau kalian nanti akan mewawancarai. Tapi kalau untuk di kelas kita boleh kalian tuliskan apa sumbernya? Video pembelajaran. Kemudian yang kedua, silakan dijawab, dilengkapi informasi-informasinya. Setelah dilengkapi informasinya, semua yang dilengkapi informasinya, baru kalian buatlah kesimpulan dari laporan kalian. Seperti ini. Laporannya apa yang kalian laporkan dari pengamatan kalian tadi? Ya, berurutan laporannya. Dan nanti kalian akan mempresentasikan hasil laporan kalian. Oke, sudah jelas? Sudah jelas? Ya, cara mengerjakannya jangan lupa untuk berdiskusi. Melengkapinya harus melakukan diskusi berdasarkan pendapat kelompok kalian dan juga hasil pengamatan kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan tadi. Oke, paham? Ardi? Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita putarkan satu kali lagi ya. Satu kali lagi untuk berdiskusi. Karena media kita ini salah satu kelebihannya kalau pakai media ini kita bisa ulang kalau belum paham ya. Nah, nanti Pak Dodi atau Sir Dodi bagaimana membuat ini? Ini dengan bahasa kalian sendiri. Laporan itu apa? Yang kamu lihat, yang kamu dengar, kamu tulis dengan sendiri dengan bahasa sendiri ya. Baik ya, siap ya? Kita ulang lagi. Boleh diskusi. Jangan lupa dicatat dulu informasi pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu penuburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid
dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Ada tidak pembuahan di soalnya? Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bosta, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan soikiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siku. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hingga pada bunga sangat menghisap nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putih bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan gangga. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putih bunga lain yang sejenis. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rambutan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putih bunga lain. Keempat, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putih tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak ya, sudah informasinya sudah ditampilkan melalui video kita tadi tentang masalah dari pohon apa tanaman bunga bangkai. Kenapa tanaman bunga bangkai tadi langka bermasalah? Ternyata ada masalahnya terletak pada perkembangbiakannya. Nah, kenapa? Nah, setelah ditonton video ini kalian tadi sudah melengkapi LKPD-nya. Apa informasi yang penting? Kemudian jangan lupa untuk membuat laporannya. Silakan lanjutkan, diskusikan dengan kelompoknya. Laporannya nanti kita akan laporkan atau kita akan presentasikan, ya.
Coba dibantu ini. Isinya gimana? Ya sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan. Kesimpulannya ya, kesimpulannya ini berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Nanti akan dinilai apakah itu lengkap informasinya atau tidak. Baik. Diskusinya boleh, tanya-tanya. Ya, hasil laporannya bagus ya. Nah, diskusi harus menurut pengamatan kelompok kalian masing-masing. Ada yang mendengar, ada yang tidak. Masalah informasi yang ada tentang perkembangbiakan, ya semuanya tentang perkembangbiakan. Kenapa? Gimana maksudnya? Coba ini ya. Dari pengamatan tadi, kalau cepatkah? Kalau cepat. Perlu kita ulang? Perlu diulang? Ya seharusnya tadi dicatat ya. Apa kita ulang dulu ya. Informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Sebagai informasi yang belum dapat, perhatikan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Sudah sekat semua? Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru.
tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bostan, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam diantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan slegiogamma, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siku. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat berpisah nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terkena oleh lebah menempel pada putik bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogamma, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti pitila dan ganggang. Serbuk sari di bawah air arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rumbutan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Keempat, penyerbukan antrofogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah hampir selesai? Ya, semua informasi ya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau sudah informasinya sudah lengkapi, jangan lupa untuk laporannya. Laporan itu yang mana? Yang ini ya. Nah, nanti laporannya akan dipresentasikan. Dari mana membuat laporannya? Diulang lagi sama Pak Dodi. Dari informasi yang kalian dapatkan. Ya. Oke, sudah? Masih ada waktu 10 menit lagi. Nanti siap-siap kita akan presentasi hasil dari laporan kalian. Disusun, ditulis dengan bahasa yang baik. Bahasa laporan. Aska, sudah? Kamunya Aska? Belum jawab. Kalau sudah diskusi kelompok kalian, apa yang beda antara penyerbukan dan tumbuhan? Nah, kalau tadi penyerbukan dan tumbuhan itu apa ya tadi ya? Beda.
Rival seharusnya mencatat tadi ya. 10 menit untuk menulis laporannya. 10 menit untuk menuliskan laporannya ya. Sudah mau lagi? Oke, laporannya, kesimpulan laporannya apa? Yang di dalam kotak ya. Dibantu temannya. Boleh Pak, diskusinya kuat-kuat boleh ya. Ya, apa sudah sampai mana Api? Informasinya sudah. Wah, ini sudah selesai ya. Yang lengkap laporannya. Laporan itu apa? Setelah kita melihat sesuatu, mengamati sesuatu, mengunjungi sesuatu, ada yang kita sampaikan. Apa yang kalian lihat? Apa penjelasannya? Ya, secara lengkap. Semakin lengkap laporannya, maka nanti penilaiannya juga akan semakin bagus. Nah, ini sudah lengkap yang pertama. Ini belum. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tadi di awal sudah dijelaskan. Tumbuhan berkembang biak itu biak bertambah banyak. Ya, bagaimana mereka bertambah banyak? Nah, ada dua ya tadi ya. Coba lihat punya Kaila. Mana coba pertanyaannya? Bagaimana cara berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak? Nah, di awal tadi videonya apakah cuma satu? Nah, kalau ada dua tuliskan semua. Satunya apa? Satunya apa? Dari videonya tadi ya. Iya gitu caranya. Coba Adi, coba mana coba Adi. Ini bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ini sudah bisa tuh. Kira-kira. Baik, 5 menit lagi. Silakan lengkapi laporannya. Laporan itu hasil dari informasi yang kamu ambil. Ini kan informasi yang kamu ambil kan? Ini kan informasi yang kamu ambil. Nah, dirangkum lagi. Kira-kira udah dari awal. Kita lagi belajar tentang apa? Perkembangbiakan apa? Apa aja bagian-bagiannya? Itu laporannya dari awal. Ya, rangkum sendiri. Dengan bahasa sendiri apa yang mau ditulis di awal? Apa yang mau ditulis di awal tentang laporannya tentang perkembangbiakan generatif. Nah, apa itu generatif itu apa? Kemudian selanjutnya apa? Nah, kita semangat kita. Nanti kita juga membaca ya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Informasinya sudah cukup semua? Baik, dari video boleh nggak ditambahkan Pak Dodi? Boleh, Nadia ada ya. Izin dulu nak dipanggil ibunya. Ya, apa ibunya? Ini ya, izin dulu ya ibunya. Oke, yuk. Laporan. Kayak melaporkan apa? 5 menit lagi.
Baik, sudah selesai? Oke, kelompok Arti sudah selesai. Untuk laporannya siap-siap untuk presentasi. Kelompok Salwa. Ya. Informasi kamu dapat apa yang kamu dapat hari ini? Laporannya tentang apa? Ya. Apa yang kamu dapat informasinya dari sini atau dari video? Dirangkumkan di sini. Ya tidak ditulis semua, tapi apa diurutkan dari awalnya apa? Ya, tentang perkembangbiakan generatif. Apa aja yang mau kamu sampaikan? Apa aja yang kamu dapat dari informasinya tadi tentang generatif itu? Iya. Ayo, gimana? Kelompok Arti sudah siap? Oke, kelompok Arti dahulu dia. Dari masalah tadi, masalah yang kita sajikan tadi tentang langkahnya tumbuhan. Nah, berarti kita sudah tahu nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok Andi kelompok 1, kelompok Elsa kelompok 2 tadi kan. Kelompok Kayla itu kelompok 3. Ya, gimana? Dari permasalahan langkahnya tumbuhan, langkahnya tanaman tadi, kalian sudah tahu kan penyebabnya apa dari video yang ditayangkan tadi. Oh, ternyata mengapa mangga banyak bisa berkembang dengan banyak, sedangkan bunga tadi lambat sedikit. Nah, itulah menyebabkan masalahnya. Oke, Aska sudah siap? Sudah siap? Ya nanti kelompok Abdi maju boleh dibaca bergiliran. Yang lain juga nanti boleh menanggapi. Seumpama ada, Pak salah Pak dari kelompok Abdi itu boleh. Kalau menurut kalian ada salah, kalau menurut kalian itu sudah benar, boleh juga mengajukan pujiannya. Oh, kelompok Abdi sudah mengerjakan pekerjaannya sudah baik. Yo, ayo semangat. Bagaimana? Oke. Nanti pas presentasi suaranya harus besar ya, harus jelas bukan besar. Tidak usah malu-malu untuk tunjukkan kepercayaan dirinya dari hasil kerjanya. Laporan itu dari yang kamu amati. Semua dari informasi kamu dapat ini apa?
Nih dari sini kan informasi semua. Coba dirangkum lagi. Dapatlah rangkuman atau laporan tentang perkembangbiakan generatif. Oke, sudah siap teman-teman? Baik, kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok Ardi. Yuk, kelompok Ardi silakan maju ke sini boleh? Ya, waktunya untuk presentasi kelompok Ardi. Oke, presentasi. Agak ke sini dikit boleh? Sini boleh? Sini. Di sini nggak? Nah, sini. Ini jangan layar. Nah, oke. Ini apa? Situ. Sebelah kita. Nah, oke. Suaranya harus lantang ya. Coba teman-teman nanti boleh memberikan tanggapannya sambil mengerjakan yang lain. Oke, silakan. Suaranya harus jelas karena sekolah kita lagi dibangun ya. Jadi suaranya harus jelas suaranya. Pembukaannya dulu dari sini. Kalian baca ini simpulan kan? Nah, oke. Laporan bukan kesimpulan. Yuk, silakan dibuka dulu Ardi teman-teman, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lagi Ardi suaranya? Kami dari kelompok 1 Mempresentasikan laporan tentang perkembangbiakan generatif. bagus. Banyak informasinya. Kesimpulan dari perkembangan generatif adalah perkembangan dari cara perkawinan. Perkembangan generatif diawali dengan penyerbukan. Serbuk sari akan masuk ke ruang hasil dari pembuangan akan menjadi zigot. Dari zigot akan menjadi buah. Contohnya buah pepaya, jagung, dan mangga. Perserbukan akan ada 4 macam, yaitu 1. Simbionogami, dibantu oleh hewan. 2. Hidrogami, dibantu oleh air. 3. Anemogami, dibantu oleh angin, contohnya padi. 4. Antropogami, dibantu oleh manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok siapa yang mau menanggapi? Apakah informasi yang mereka dapat sudah lengkap? Sudah benar? Ada yang belum mereka cantumkan belum? Ayo, ada yang kalian dapat kok tidak ada di kelompoknya Ardi? Ada nggak? Yang Ardi tadi sebutkan, kelompoknya Ardi dan teman-teman tadi sudah lengkap semua tidak? Iya, sudah bagus. Laporan mereka sudah bagus. Suaranya terdengar tidak? Oke, jelas. Apakah sudah lengkap laporannya? Masa? Ada coba yang belumnya apa yang belum? Pak, tadi di video ada ini Pak, tapi tidak dimasukkannya. Di kelompok kami ada Pak. Coba apa? Yang belum mereka sebutkan. Lengkap? Kaila, kelompok Salwa? Udah ya? Baik, terima kasih kelompok Andi, bagus ya. Coba kita berikan tepuk tangan dulu ke kelompok Andi. Oke, terima. Silakan duduk Andi, Gita, dan teman-teman. Oke, kelompok kedua. Kelompoknya, ayo silakan. Wah, ini PD ya, saya percaya ini ya. Ayo semuanya. Kalau bisa bacanya bergiliran boleh ya. Diwakili juga boleh. Ya, silakan ada seperti tadi sini geser ada temannya. Suaranya harus terdengar, orang presentasi itu harus hadir. Nah, seperti itu ya. Oke. Yuk. Dibuka dulu. Aska. Yang lain perhatikan boleh memberikan tanggapan. Oke, yuk siapa yang mau membukanya? Siapa membukanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Perhatikan kelompok apa? Kami dari kelompok 3. Wah, besar lagi suaranya. Kami dari kelompok 3 Bagus.
Laporan hasil dari kelompok kami. baik tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Baik, lanjut isinya apa? Relatif dengan cara proses perkawinan fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat reproduksi untuk perkembangan biakan secara kawin. Ya. Ada cahaya dari sekarang bunga mulai dari penyebutan pembuahan nanti akan ada tumbuhan baru. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Salwa? Ada lagi? Itu hasil lapornya. Cuma itu saja. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Ada yang apakah laporan mereka sudah lengkap? Apakah sudah baik? Cukup baik atau kurang baik? Coba. Siapa kelompok yang mau menanggapi? Kelompok Adi? Ada yang mau menanggapi? Kelompok Elsa? Rafa? Tidak ada. Sudah bagus. Oke, menurut kalian kelompok hasilnya tadi sudah bagus, sudah lengkap informasinya? Sudah lengkap. Ada yang mau ditambahkan, Kaila? Cukup? Cukup. Itu aja. Baik, oke, silakan ditutup. Tutup dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok terakhir. Terima kasih kelompok. Lanjut. Silakan lanjut kelompok apa? Dival semangat Dival. Wah, ya, baris aja. Nah, karena kelas kita, sekolah kita lagi dibangun, ada suara-suara, jadi suara kalian harus jelas juga, ya. Nggak usah malu, harus percaya diri. Oke, yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan secara federatif. Federatif adalah proses perkawinan dan akan diawali dengan pembentukan pembuahan dan setelah pembuahan akan ada tumbuhan baru. Oke, ada tambahan buat apa? Tambahin apa? Apa tambahannya? Itu saja. Kan banyak videonya tadi. Coba apa? Bisa juga. Ya tambahin apa tadi yang kamu dapat? Nanti dilengkapi lagi ya. Kan videonya banyak ya informasinya tadi. Informasinya banyak malah tadi. Kok cuma gitu ya? Nah, coba apa tambahin dengan Diva apa yang kamu dapat tadi? Ayo serius. Biar dapat ilmunya. Apa informasinya? Oke, cukup ya, cukup di situ ya. Baik, ada yang mau menanggapi nak kelompoknya? Ya, coba kelompok Kaila, tanggapannya. Bagus. Sangat bagus. Bagus. Kenapa bagus? Apakah informasinya sudah banyak? Ada tidak informasi yang belum dimasukkan? Agak kurang jelas. Informasi apa yang belum dimasukkan dari pengamatannya? Kelompok Aldi, apa yang belum mereka masukkan? Banyak. Coba satu contohnya apa? Satu yang belum mereka masukkan tadi apa? Apa yang belum mereka masukkan? Apa sudah bagus? Fungsi bunga. Dari kelompok Kaila, fungsi bunga belum mereka masukkan. Padahal bunga itu penting ya untuk perkembangbiakan. Dari kelompok hati ada tanggapannya nak? Apa yang belum mereka masukkan? Apa? Sudah lengkap? Oh, sudah lengkap. Menurut kelompok Adi juga sudah lengkap. Menurut kelompok Kaila, fungsi bunga tidak mereka masukkan ya. Berarti dilengkapi lagi ya. Oke, baik, silakan ditutup nak. Tutup. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Esa kelompok 2 ya. Nah, baik anak-anak, setelah kalian membuat laporan dan pengamatan, nah selanjutnya kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita mempelajari apa? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yuk, angkat tangannya. Apa? Belajar tanaman. Apa iya kita belajar tanaman? Pertumbuhan tanaman. Oke. Berkembang biakan tanaman. Bagus. Yuk, Ardi. Berkembang biakan generatif. Ya, apa ayo nak? Apa? Fungsi bunga kita hari ini. Baik, untuk lebih bagus lagi kesimpulannya saya minta siapa ya? Nih, silakan pilih mau buah yang mana. Ya, mau buah yang mana? Apel. Oke, sambil dibuka ya, apel ya. Kita lihat. Silakan dibaca nak. Kesimpulan kita silakan dibaca. Dari atas, baca dari luar. Lebih besar lagi nak, karena ada suara nak. Oke, bagian-bagian bunganya apa saja sama-sama? Atas 1, mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji. Nah, ini yang kita pelajari tentang bagian-bagian bunga. Kita balik, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau memilih buah? Siapa? Kaila. Buah apa Kaila? Mangga. Kita lihat buah mangga. Kesimpulannya ada di belakang buah mangga. Coba Kaila dibaca apa itu Kaila? Semuanya dari atas. Proses jatuhnya dan menempelnya serbuk sari pada kepala putih pada bunga. Baik. Jadi kesimpulan yang kedua adalah terjadinya penyerbukan adalah menempelnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih pada bunga. Itu kesimpulan kita belajar tentang penyerbukan. Satu lagi, tadi siapa yang sudah tunjuk? Rafa. Buah apa Rafa? Buah apa Rafa? Jeruk. Oke, Rafa menunjuk kesimpulannya apa? Silakan dibaca Rafa. Nah ini. Perkembangan biakan generatif adalah pembiakan tubuhan bendera kawin atau perbuahan yang melibatkan dari kelamin dan tangan dan tangan. Baik, jadi inilah pengertiannya, kesimpulannya tentang perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Oke, baik. Terima kasih kesimpulannya. Kita sempurnakan lagi. Bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Siapa yang menurutnya Pak pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena bisa mempelajari tentang tanaman. Tentang perkembangbiakan tanaman. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Dari semua tadi, apa yang paling sukai? Lupa semua ya, berarti dari awal sampai akhir. Apakah belajar dengan menyelesaikan masalah itu menyenangkan? Sangat menyenangkan karena ada masalah, kalian pecahkan masalahnya dengan ilmiah, ada sumbernya. Kenapa tanamannya tadi langka? Ya, sudah tahu kan? Apa yang kurang dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang kurang tidak? Ya, ke depan kita tambahin. Pak tadi seharusnya ada ini Pak. Nah, boleh itu ya. Apakah kamu mendapatkan ilmu baru dari pembelajaran hari ini? Iya, tentu saja. Jadi pembelajarannya hari ini cukup sangat menyenangkan bagi anak-anak ya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan
kesimpulan dan refleksi, berarti saatnya kita mengerjakan latihan soalnya untuk mengecek kemampuan pengetahuan kalian dari video yang ditayangkan tadi. Silakan ketua kelas dibagikan. Silakan Nak, bantu. Ya, secara mandiri. Oke, nah ini latihan soalnya dikerjakan berdasarkan informasi yang kalian dapatkan tadi. Silakan alat tulisnya dijawab dengan teliti, dijawab dengan benar apa informasinya Rafa. Nah, namanya ditulis aja di atas kotak namanya. Ya, nama lengkap ya. Di atas kotak ditulis namanya. Nah, di atas kotak ditulis namanya. Kalau lupa ya. Di atas kotak kita namanya di atas kotak saya. Ini di atas kotak tulis nama lengkapnya. Budi, oke baik, terima kasih ketua kelas. Ya, ditulis namanya. Oke, silakan menjawab. Berdasarkan informasinya. Nah, itu bagian dari penggunaan nomor 1. Sekarang sudah ditulis nama? Belum. Baik. Nah, apa tuh bagian penggunaan tadi? Lihat yang A, yang B. A, yang B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan membiarkan generatif tadi. Di kesimpulan sudah kita bacakan sama-sama tadi ya. Terima yang baca ini tadi. Bagian-bagian gunanya lihat, cocokkan dengan tadi. Biar lagi ini masih ada. Ini tulisannya ditanya apa, di sini apa, di sini apa, bagi-bagi itu tadi. Nah iya, itu salah kayak gitu. Ya A itu apa? Ya, boleh. Aku kalau bukti. Kerjakan dengan ilmu yang sudah didapat tadi dari video dan dari presentasi temannya. Tepat. Boleh langsung tulis di bunganya boleh. Ya, boleh dibuat ABC juga boleh. Ini A apa, B apa di sini, langsung tulis juga boleh kalau semua. Oke. Seperti Elsa juga boleh. Kerjakan dengan teliti, jangan sampai ada salah. Ya, sayang nilainya nanti. Nah, nomor 3 itu tentang ujian buka. Nomor 4 itu proses tanaman menjadi tanaman baru. Tadi sudah ada prosesnya ya. Yuk, melihat. Dan A itu apa, bagian-bagian bunganya. Dan B itu apa?
baik. Silakan ketua kelas dikumpulkan. Kumpulkan jawabannya. Kumpulkan. Teman-teman, oke, waktunya sudah habis. Dikumpulkan ke ketua kelas jawabannya dan siap-siap kita akan pulang. Silakan dikumpul. Ya, 4 soal ya. Banyak sekali. Soal tadi sudah dijelaskan juga. Sudah ada di LKPD-nya. Baik, yang sudah diambil jawabannya silakan bereskan tempat duduknya. Bereskan tempat duduknya, alat tulisnya jangan sampai ada yang tinggal. Sampahnya nanti kita buat. Oke, terima kasih ketua kelas. Buka. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan siap-siap kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita. Bukunya jangan lupa dikembalikan. LKPD-nya juga dikumpul. LKPD-nya dikumpul ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, berdoa kayak tadi. Siapa yang nyiapkan pulang? Berapa? Ya. Nanti sudah siap nak kita pulang? Ya, silakan ketua kelas. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti di rumah untuk mengulang pembelajarannya dan di rumah jangan lupa mencari informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau hari ini generatif, dicari informasi boleh dari guru, boleh dari guru lesnya, dari YouTube, dari internet dan sebagainya ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke rumah. Silakan pulang.